Film horor ini menceritakan tentang ujian berat akan persahabatan yang terjalin sangat erat dan berlangsung lama. Ujian ini akan datang bertubi-tubi dan membuat persahabatan kedua sahabat ini hampir putus asa dan mereka saling membenci satu sama lain. Mereka berdua harus menghadapi ujian persahabatan ini dengan sebuah permainan simpel yang telah dirasuki oleh iblis. Permainan ini adalah permainan Truth or Dare, di mana mereka harus melakukan tantangan atau hanya berkata jujur. Jika mereka gagal, maka kematian siap menanti. Don't tell me you're a fucking coward like your dad. Scene awal ditunjukkan di sebuah kota di perbatasan kota Meksiko. Seorang wanita bernama Giselle beristirahat di sebuah toko di pinggir jalan untuk membeli rokok. Giselle langsung menuju kasir setelah mendapatkan barangnya. Sang kasir yang saat itu hendak melayani Giselle harus mengangkat telepon terlebih dahulu yang berbunyi sesaat Giselle datang. Tetapi tiba-tiba gagang telepon itu terjatuh dan sang kasir bertanya pada Giselle. Giselle pun ketakutan. Dan scene selanjutnya, Giselle membakar seorang wanita di toko tersebut dan melarikan diri. Oke, kita lanjut ke scene selanjutnya. Marky dan Olivia adalah sahabat sejati. Mereka telah bersahabat dari masa kanak-kanak sampai sekarang. Kini mereka berdua adalah para mahasiswa yang sedang memasuki masa libur. Olivia adalah seorang YouTuber yang memiliki banyak subscriber. Olivia berencana untuk bertemu para fansnya. Tetapi Marky yang mempunyai sifat memaksa membuat Olivia harus mengikuti keinginan Marky, yakni berlibur ke Meksiko. Liburan ini diikuti oleh pacar Marky, Lucas, pasangan Penelope, dan Tyson, dan seorang gay bernama Brad. Sesampai di Meksiko, mereka berlima pun menikmati masa liburannya. Mereka bersenang-senang, berjoget-joget, bermain di pantai, bahkan mabuk-mabukan. Marky yang mempunyai kebiasaan mabuk bermain dengan lelaki diselamatkan Olivia. Setelah menyelamatkan Marky dari perbuatan memalukan di saat mabuk, Olivia bertemu dengan Carter di sebuah bar minuman. Carter membantunya keluar dari perbincangan yang tidak mengenakan antara teman lama Olivia, yakni Ronnie. Carter inilah yang mengajak para sahabat ini memainkan permainan Truth or Dare. Carter mengajak Olivia bersama teman-temannya ke sebuah tempat terbengkalai untuk nongkrong-nongkrong. Di tempat itulah Olivia menemukan sebuah foto tua seorang pendeta dan seorang suster, dan juga menemukan kendi bergambar tengkorak yang tumpah. Selagi mereka menenggak minuman keras, Carter mengajak memainkan permainan mudah yakni Truth or Dare. Permainan ini memaksa orang untuk memilih pilihannya untuk melakukan pilihannya tersebut, berkata jujur atau melakukan tantangan yang diberikan. Olivia mendapatkan giliran pertama, kemudian Ronnie, dan selanjutnya mereka pun mulai bergantian bermain. Yang menarik di sini adalah saat Tyson terus berusaha membongkar perasaan Olivia kepada Lucas, yakni pacar sahabatnya Marky. Dari sini Marky mulai merasakan ada sesuatu hubungan antara Olivia dan Lucas. Permainan pun terus berlangsung sampai akhirnya giliran Carter yang harus bermain, dan dia memilih Truth. Dia ditanya apa tujuan utamanya mengajak Olivia pergi ke tempat itu, dan terkejutlah mereka atas jawaban jujur Carter, yaitu Carter memang sengaja mengajak Olivia agar bisa membawa grupnya berkumpul dan bermain di tempat itu. Dia tidak keberatan orang-orang asing meninggal asal dirinya tetap hidup. Carter pun segera pergi meninggalkan Olivia dan teman-temannya. Dia mengingatkan pada Olivia bahwa permainan ini adalah nyata dan akan terus mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Mereka harus bermain yakni berkata jujur atau melakukan tantangan. Berbohong atau tidak melakukan tantangan akan membuat mereka mati. Sebuah kejadian aneh ini menjadi akhir petualangan liburan mereka karena besok mereka akan kembali pulang. Setelah kembali ke Amerika, Olivia dan Marky kembali berbaikan atas hubungan mereka yang agak longgar gara-gara permainan Truth or Dare yang ditanyakan oleh Tyson. Marky mengungkapkan perasaan percayanya pada Olivia karena Olivia adalah orang yang dipercayanya setelah ayahnya meninggal bunuh diri, dan Olivia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun pada Lucas. Selain itu, Olivia mulai diganggu oleh permainan Truth or Dare. Dia menemukan tulisan Truth or Dare
order di meja belajarnya, di kertas yang dia pegang, di pintu mobilnya. Olivia belum menyadari bahwa tulisan truth order ini hanya dia sajalah yang melihatnya. Akhirnya di sebuah perpustakaan pun game ini memaksanya melakukan pilihan truth order. Olivia pun akhirnya memilih truth dan ditanya apa rahasia yang disembunyikan oleh sahabat baiknya. Marky's constantly cheating on Lucas. Setelah menjawab pertanyaan itu, Olivia menyadari bahwa ia mengatakannya dengan keras di perpustakaan. Semua orang menata Olivia, begitu juga dengan Lucas dan Marky yang juga berada dalam perpustakaan itu. Kini persahabatan Olivia dan Marky kembali pecah. Marky tidak mau mendengar penjelasan Olivia bahwa dia melakukannya karena dipaksa oleh permainan. Pada malam harinya di sebuah bar, kini giliran Ronnie yang dikejar game. Dia pun memilih Dare. Ronnie ditantang untuk melakukan naik ke meja biliar dan menunjukkan penisnya ke semua orang. Sayangnya di saat Ronnie hendak memperlihatkan penisnya, dia diejek oleh teman-teman yang lainnya. Ronnie pun mengurungkan niatnya, tetapi permainan ini merasuki dirinya karena gagal melakukan tantangan. Ronnie melakukan aksi bunuh diri di meja biliar. Kita kembali ke tempat Olivia. Olivia menjelaskan kepada Brad, Tyson, dan Penelope bahwa dirinya dipaksa oleh permainan untuk mengatakan kejujuran soal Marky. Teman-temannya pun tidak percaya sampai akhirnya video bunuh diri Ronnie tersebar di handphone mereka. Olivia meyakinkan mereka bahwa permainan truth order ini mengikuti mereka semua sejak mereka pulang dari Meksiko. Mereka harus melakukan game ini atau nyawa mereka yang jadi bayarannya. Lucaslah yang pertama kali percaya kepada Olivia. Tangannya terbakar dan muncul tulisan truth order dan dia melakukan pilihan truth. Lucas pun menelepon Olivia dan mengatakan hal jujur atas tantangan berkata jujur yang dia dapatkan. Dia berkata bahwa dia mempunyai perasaan suka pada Olivia sejak mereka bertemu walau dia masih berpacaran dengan Marky. Kini mereka pun kembali berkumpul. Olivia meyakinkan mereka bahwa game ini mengikuti mereka dan permainan ini dilakukan sesuai dengan urutan pemain seperti di saat mereka melakukannya di Meksiko dulu. Kini giliran Marky yang didatangi oleh game. Marky pun memilih Dare. Dia ditantang untuk melakukan kata-kata yang pernah dia ucapkan di perpustakaan, yakni mematahkan tangan Olivia. Tentu saja Marky hanya cuma omong doang. Dia tidak berani mematahkan tangan Olivia, tetapi Olivia memaksanya untuk melakukannya karena nyawa Marky lah yang jadi bayarannya apabila tidak melakukan tantangan tersebut. Olivia pun mengambil palu dan menyerahkannya kepada Marky dan memaksa Marky untuk memukul tangannya dengan palu. Don't tell me you're a fucking coward like your dad. Penelope dan Tyson masih tidak percaya akan hal ini. Sedangkan Brad, Lucas, dan Olivia segera ke rumah sakit untuk mengobati tangan Olivia yang dipukul oleh palu. Di rumah sakit, kini giliran Brad yang melakukan permainan. Dia memilih mengatakan kejujuran dan dia pun berkata jujur pada ayahnya yang polisi bahwa dirinya adalah seorang gay. Kini giliran Tyson yang didatangi oleh game. Di saat Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medisnya, Tyson memilih truth. Lalu Tyson ditanya berapa lama dia telah memalsukan resep dokter. Tyson yang tersinggung tentunya menjawab bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Game itu tahu bahwa Tyson berbohong. Tyson segera dirasuki oleh permainan dan melakukan bunuh diri dengan menusukkan penanya ke matanya. Olivia dan teman-temannya mencari pemain truth order lain yang membakar orang di supermarket. Penelope yang sedang mabuk-mabukan karena pacarnya mati didekati oleh permainan. Dan sesuai kesepakatan mereka, semua yang didatangi game ini lebih baik memilih truth atau berkata jujur. Oleh karena itu, Penelope pun memilih truth. Tetapi sayangnya permainan ini menolak dan mengharuskan Penelope memilih dare. Tantangan Penelope adalah berjalan di atap rumah sambil menghabiskan botol mirasnya. Penelope pun menjalankan tantangannya dengan sempoyongan dan berusaha memutari atap rumah. Sementara Lucas berusaha menolong dari atap, Olivia, Brad, dan Marky berusaha membawa kasur apabila Penelope jatuh ke jalan. Dan seperti dugaan mereka, Penelope pun jatuh pas mengenai kasur.
Setelah kejadian itu, mereka pun menemui Giselle, perempuan yang membakar orang di supermarket. Ternyata grup Giselle yang termasuk di dalamnya ada Carter yang dikenal dengan nama Sam. Sam inilah yang memulai permainan ini di gereja tua di Meksiko setelah mereka merusak tempat tersebut. Mereka juga memberikan aturan apabila ada yang memilih truth 2 kali berturut-turut, maka giliran berikutnya harus memilih dare. Ternyata Giselle mau menemui mereka karena Giselle juga harus melakukan dare, yaitu membunuh Olivia. Giselle mengeluarkan pistolnya dan menembak Olivia, tetapi Olivia diselamatkan oleh Penelope yang berlari ke arah Olivia. Karena Giselle gagal melakukan tantangannya, Giselle pun melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistolnya ke kepalanya. Peristiwa ini mengharuskan mereka berurusan dengan polisi karena terjadi pembunuhan dan Giselle pun jadi buronan polisi karena membakar orang di supermarket. Mereka pun kembali ke rumah dan mencari tahu tentang gereja tempat permainan ini dimulai. Ternyata di gereja itu pernah terjadi pembantaian dan hanya terdapat satu suster yang menjadi korban yang selamat. Nama suster itu adalah Ines Reyes. Sementara Marky dan Lucas mencari tahu tentang gereja, Olivia didatangi seorang gembel yang sudah terasuki oleh game. Olivia pun memilih dare karena dia tidak ingin temannya yang lain melakukan dare. Tantangan yang diterima Olivia lebih sulit daripada yang diharapkan, yaitu tidur bersama Lucas, pacar Marky. Selagi Olivia dan Lucas melakukan mantap-mantap di kamar, Lucas pun mendapat giliran bermain dan dia memilih truth. Dia mengatakan bahwa walau dia menyukai Olivia, dia juga sangat mencintai Marky. Di lain tempat, Marky yang mendapat giliran juga memilih truth. Marky mengatakan bahwa dia menyimpan pistol apabila suatu saat membutuhkannya, dan permainan tersebut menyuruhnya untuk menggunakannya. Kita balik lagi ke Olivia dan Lucas. Mereka menemukan alamat Ines Reyes, yaitu suster yang selamat dari kejadian pembantaian di gereja. Mereka merasa Ines bisa membantu mereka menghadapi game ini. Mereka pun langsung menuju ke rumah Ines dan menemukan seorang nenek yang tidak bisa berbicara. Nenek itu adalah Ines, saksi pembantaian di gereja saat umurnya masih 19 tahun. Nenek Ines menceritakan kisahnya melalui tulisan yang ia serahkan kepada Olivia. Ines menceritakan bahwa di biara atau gereja mereka beribadah, suster-suster muda diperlakukan tidak senonoh oleh pendeta dan tidak bisa melawan. Tetapi salah seorang suster mengetahui cara menolong mereka, yaitu mantra pemanggil roh. Dan roh yang mereka panggil adalah iblis bernama Kalux. Kalux merasuki permainan yang dimainkan oleh suster tersebut. Pada suatu malam, Kalux merasuki seorang suster dan memutilasi sang pendeta. Kalux dapat dikendalikan dengan cara membaca mantra dan menaruh pengorbanan di pot yang disegel lilin. Pot inilah yang dilihat Olivia sewaktu di gereja lalu bersama Carter. Orang yang merusak pot adalah orang yang harus mengadakan pengorbanan dan pengorbanan itu adalah lidahnya. Di saat mereka sibuk memikirkan menemukan Sam, Brett harus menjalankan tantangannya, yaitu membuat ayahnya untuk meminta ampun kepada Brett. Brett dengan terpaksa merampas pistol ayahnya yang polisi dan menodongnya. Namun sayangnya tantangannya harus berhenti karena Brett ditembak oleh rekan ayah Brett yang juga polisi. Marky yang marah pada Olivia kini kembali bergabung. Mereka bertemu di kantor polisi setelah Brett mati ditembak. Di kantor polisi ini, Olivia mendapatkan tantangan dari game dan dia pun memilih dare. Tetapi sang iblis menantangnya untuk mengatakan rahasia kepada Marky tentang rahasia yang paling ditakutinya. Persahabatan Marky dan Olivia pun kembali terancam di saat Olivia menceritakan kisah yang tidak diketahui oleh Marky, yaitu kematian ayah Marky. Olivia menceritakan dia hampir diperkosa oleh ayah Marky, tetapi ayah Marky sadar sebelum melakukannya karena malu dan takut diceritakan hal ini kepada anaknya. Ayah Marky bilang lebih baik dia mati dan Olivia pun juga menyuruh ayah Marky untuk mati saja. Marky pun kembali marah dan meninggalkan Olivia dan Lucas. Setelah ditinggalkan Marky, Olivia pun dipanggil oleh polisi. Dari keterangan polisi diketahui bahwa yang memainkan game Truth or Dare ini hanya tinggal berempat saja, yakni Olivia, Lucas, Marky, dan Sam. Ternyata setelah polisi memberikan foto Sam, Olivia mengenalnya dia adalah Carter, orang yang mengajaknya main ke gereja tua. Sesampai di rumah Olivia, mereka menemukan Marky hendak bunuh diri dengan pistol ayahnya. Tetapi Olivia berhasil meyakinkan Marky untuk tidak melakukan dan bersama-sama mencari Carter atau Sam untuk menghentikan
memainkan permainan iblis ini. Singkat cerita, mereka kembali membawa Sam ke Meksiko dan memaksa Sam membaca mantra sebanyak 7 kali dan memotong lidahnya. Sayangnya sebelum Sam berhasil melakukannya, ia dibunuh terlebih dahulu oleh Lucas yang sudah dirasuki oleh Kallux. Setelah selesai membunuh Sam, Lucas pun melakukan bunuh diri. Kini tinggal Olivia dan Marky yang masih hidup. Sekarang giliran Marky yang bermain. Olivia meminta Marky memilih Dare tetapi tidak melakukannya. Marky pun ditantang untuk menembak Olivia. Marky menolak untuk menembak Olivia. Akhirnya membuat Kallux merasuki Marky untuk melakukan bunuh diri. Di saat itulah Olivia menantang Kallux untuk bermain Truth or Dare. Kallux pun memilih Truth. Olivia segera menanyakan rahasia bagaimana caranya agar Marky dan Olivia bisa hidup. Kallux menjawab tidak bisa karena yang bisa menghentikan Kallux adalah Sam, dan Sam sudah mati terbunuh. Cara lainnya adalah mengajak orang lain ikut bermain sehingga tingkat kemungkinan hidup mereka lebih tinggi. Pada akhirnya untuk bertahan hidup terpaksa Olivia menyebarkan permainan ini lewat channel YouTube-nya, dan seluruh subscriber yang menontonnya menjadi peserta permainan iblis ini. Film pun selesai.